Blue cheese. Selanjutnya ada blue cheese. Banyak orang yang suka keju, tapi apakah jenis keju yang satu ini adalah makanan favorit kamu? Blue cheese terkenal dengan rasa dan aroma yang tajam. Blue cheese juga bisa dihasilkan dari berbagai jenis susu, seperti susu domba betina, sapi, kambing, dan juga kerbau. Keju ini kaya akan kalsium, namun juga mengandung kalori yang tinggi karena kandungan lemak yang ada di dalamnya. Rasa dari blue cheese ini sangat bervariasi, dari yang ringan sampai yang kuat, dan dari yang sedikit manis hingga asin atau tajam. Untuk warna dari keju ini putih pucat hingga gelap. Tapi kalian tahu nggak? Kalau ternyata keju ini dibuat dengan bantuan jamur penicillium. Ya, keju ini sengaja dibusukkan sampai terbentuk jamur penicillium dan kemudian berkembang biak di dalamnya. Jamur ini akan memberikan serat-serat biru pada keju dan menghasilkan karakteristik rasa serta aroma yang khas dari blue cheese ini. Proses ini mungkin terdengar agak menjijikan ya, tapi hasilnya adalah keju dengan rasa yang unik dan disukai oleh banyak orang. Sosis babi. Di urutan kelima ada sosis babi. Mirip dengan hotdog, sosis babi dibuat dari bagian-bagian tubuh babi yang digiling atau dicincang halus. Sedangkan lemak babi dan bahan lainnya seperti bumbu, rempah, dan pengikat ditambahkan ke dalam daging untuk menciptakan rasa dan tekstur yang diinginkan. Beberapa produsen sosis babi berkualitas dibuat menggunakan mesin canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi babi. Tapi sering juga ditemukan produsen nakal yang menggunakan bagian tubuh babi yang jarang dikonsumsi langsung, seperti kulit, lemak, dan bahkan darah. Semua bahan ini dicampur dan diolah menjadi satu. Proses pengolahan yang terkadang kurang bersih membuat kita harus ekstra hati-hati memilih sosis yang berkualitas yang aman untuk dikonsumsi. Saus tomat. Selanjutnya, saus tomat. Saus tomat mungkin terlihat simpel, tapi tahukah kamu bahwa saus tomat komersial seringkali mengandung banyak bahan tambahan selain tomat? Ada tambahan gula, cuka, pengawet, dan pewarna buatan yang juga seringkali ditambahkan untuk meningkatkan rasa dan daya tahan produk saus. Saus tomat dijual dengan berbagai macam kemasan, mulai dari botol plastik hingga kemasan kaleng. Kalau kita lihat pembuatan saus tomat di pabrik besar, akan terlihat bersih dan higienis. Tomat akan dicuci bersih dengan air mengalir sebelum dihancurkan dan dicampurkan dengan bahan lainnya. Lantas bagaimana dengan produksi tomat di pabrik industri kecil, apalagi dari industri mereka yang tidak bertanggung jawab? Seperti video-video yang sudah tersebar di media sosial, tomat-tomat yang mereka gunakan pun kadang-kadang adalah tomat yang sudah hampir busuk. Ditambahkan pewarna agar tampak segar seperti saus tomat pada umumnya. Bahkan ada juga yang proses pembuatannya dikerjakan oleh kaki. Tidak hanya pembuatan sausnya, kemasan kaleng ataupun botol plastik yang digunakan pun terkadang bisa dibilang kurang aman. Seringkali ditemukan kemasan yang masih mengandung BPA. Bahan kimia bernama BPA ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Sarden. Di urutan terakhir ada sarden kemasan. Sarden atau ikan-ikan kecil dengan bumbu-bumbu khas ini sangatlah praktis dan kaya nutrisi. Proses pembuatan sarden ini pun harus bersih dan higienis karena akan dikemas di dalam kaleng yang bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari proses pembuatan pembersihan ikan-ikan, pembuatan bumbu yang dimasak, hingga pengemasan dengan kaleng yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Proses pencucian kaleng sarden yang dilakukan dengan benar akan mempengaruhi rasa dari kualitas sarden.
Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada saja oknum produsen sarden yang masih melakukan proses pengalengan sarden dengan sangat jorok. Jadi ikan-ikan ini seringkali ditangkap dalam jumlah besar, disortir dan langsung dimasukkan ke dalam kaleng tanpa proses pembersihan yang memadai. Selain itu, pengawet yang digunakan dalam kaleng juga patut diwaspadai. Nah, itulah dia 7 makanan dengan proses pembuatan yang bikin kita tercengang. Meski prosesnya terkadang terlihat jorok, banyak dari kita yang tetap menyukai makanan-makanan tersebut.